Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Selamat sore, selamat datang, selamat beribadah. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita akan mulai memuji Tuhan.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau. Oh, thank you Lord God. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Tuhan. Kaulah pengharapanku,
biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang ku renungkan Tuhan. Inilah yang Mari saya jemput semua Tuhan kembali bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan puji ini sama-sama. setiap waktu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Nyanyian puja dan pengakuan Kepadamu Tuhan. kepadamu. Amin, amin. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku
namamu, ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pujian dan hormat hanya bagi namamu, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Thank you, Jesus. Kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk meninggikan Engkau. Pujian kami Tuhan untuk memuji-muji Engkau. Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Haleluya, haleluya, Haleluya. we worship you, Lord. Haleluya, Lord Jesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami datang menyembah Engkau. Siapakah kami ini ya Tuhan yang debu tanah adanya. Tapi kami boleh dilayakkan untuk datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami boleh dilayakkan untuk memuji, untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Semua ini adalah karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau Allah yang dari dahulu kekal sampai selama-lamanya tidak berubah ya Tuhan. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Engkau Allah yang layak disembah, layak dipuji ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan saat ini kami boleh duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Kami boleh diam untuk mendengarkan firman. Kami tolong kami untuk kami boleh menikmati persekutuan dengan Engkau ya Tuhan. Sebab hanya di dalam Engkau Tuhan kami boleh mendapatkan sumber kekuatan. Hanya di dalam Engkau ya Tuhan kami boleh memperoleh air kehidupan. Hanya di dalam Engkau Tuhan kami boleh disegarkan. Dan hanya di dalam Engkau kami boleh memperoleh makna hidup kami yang sesungguhnya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau. Biarlah Tuhan saat ini Tuhan setiap kami, Tuhan Kau lawat tiap kami. Engkau tolong Tuhan, Kau berbicara pada tiap-tiap kami. Sebab kami siap mendengarnya. Biarlah Roh Kudus sendiri bekerja di antara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nama saya Yeni. Saya bersyukur boleh berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Kita boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Saya berasal dari Jakarta, asli Jakarta. Hanya saat ini saya melayani di Singapore Bible College, di Sekolah Alkitab di Singapura. Hanya karena orang tua saya sudah tua, udah umur 80 dan belum percaya. Jadi saya diizinkan untuk melayani dari Jakarta. Mengerjakan pelayanan di Singapura, tapi saya boleh dari Jakarta bolak-balik. Jadi sekarang saya tinggalnya nggak jauh-jauh banget, tapi nggak dekat-dekat juga. Saya di daerah Gajah Mada. Asli Moikot Amoy Kota katanya. Bapak Ibu, saya bersyukur boleh memiliki kesempatan untuk kita boleh bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan tema kita hari ini adalah hidup bergaul karib dengan Tuhan. Hidup bergaul karib dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa Mandarin ada sebuah pepatah yang mengatakan itu jin zu ze si, jin mo ze hei. Artinya adalah kalau dekat-dekat dengan satu mineral yang warnanya merah, itu akan jadi merah. Dekat-dekat dengan tinta, itu akan jadi hitam. Maksudnya apa? Maksudnya itu pergaulan itu seringkali mempengaruhi seseorang. Kalau bergaul dengan pergaulan yang baik, nah seringkali anaknya jadi baik. Kalau anak udah bergaul sama yang jahat-jahat, waduh orang tua udah khawatir dah. Ntar anaknya juga jadi keikut, walaupun sebenarnya tidak menjamin ya. Walaupun sebenarnya tidak menjamin. Nah saudara, tetapi bagaimanapun juga seringkali dengan siapa kita bergaul, itu mempengaruhi kita akan menjadi seperti apa. Apalagi kalau pergaulannya bukan 1-2 hari, bukan 1-2 tahun, tapi 300 tahun. Wow. Nah saudara,
di dalam Alkitab ada dua tokoh yang dicatat secara literal. Si A ini bergaul dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, dua tokoh ini, yang pertama adalah Nuh. Kita udah kenal banyak tentang Nuh. Tapi ada satu tokoh lagi. Itu adalah kakek buyutnya Nuh. Dia adalah Henokh. Nah, catatan di Alkitab tentang Henokh gak terlalu banyak, tapi menarik saudara. Coba kita, kalau Bapak Ibu Saudara bawa HP, boleh bawa Alkitab, mau Alkitab buku, mau Alkitab HP, bebas. Boleh saudara buka Kejadian pasal yang ke-5. Kalau bawa boleh buka Kejadian pasal yang ke-5. Kalau enggak apa-apa, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yang memberkati mereka dan memberi nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu diberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan dia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos, lalu ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan Kenan, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Saya nggak terusin, saya skip karena polanya itu terus. Bacanya aja kadang-kadang kalau kita baca Alkitab nyampe silsilah, aduh kayaknya pengen cepet-cepet lewat gitu ya. Nah saudara, tetapi daftar, kalau kita baca Kejadian 5 ini apalagi, kenapa? Karena tiap orang ini cuma disimpulin, padahal hidupnya panjang-panjang ya, tapi disimpulin cuma 3 kalimat. Lahir, punya anak, umur sekian, terus lalu ia mati. Tiap orang umurnya 800 tahun, 900 tahun. Lahir, punya anak, mati. Lahir, punya anak, mati. Gak dicatat tuh. Punya prestasinya berapa, total kekayaannya berapa, punya hak atas tanah berapa banyak, perusahaan perhutanan berapa, atau pernah jadi wali kota atau enggak, itu enggak pernah dicatat saudara. Semuanya ujung-ujungnya adalah lalu ia mati. Nah Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kurang lebih seperti itulah hidup manusia kalau dilihat dari kekekalan. Lahir, punya anak, mati. Sedih amat ya, tanpa harapan. Tapi saudara, daftar yang sangat menyedihkan ini tiba-tiba berubah. Waktu akhirnya tiba di ayat yang ke-18. Coba kita melihat. Sebentar. Sampai setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, masih muda waktu itu ya. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara, ini satu catatan yang tiba-tiba membawa secercah harapan di tengah-tengah daftar kematian tadi itu. Tiba-tiba nadanya berubah karena ada sesuatu. Ada seorang yang hidupnya berbeda. Yaitu dia hidup bergaul dengan Allah. Atau kalau dalam bahasa aslinya itu adalah hidup berjalan bersama Allah. Nah saudara, kata ini begitu indah. Kenapa? Karena tadinya awal mulanya waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, memang Adam dan Hawa itu bergaul dengan Allah di Taman Eden. Nah
Mereka mungkin di Taman Eden mereka sering ngobrol dengan Allah dengan bebas. Mungkin duduk-duduk di pinggir sungai Efrat, menikmati keindahan alam bersama dengan Tuhan. Curhat sama Tuhan, Tuhan hari ini si kancil amat nakal. Tapi si singa hari ini keren banget loh Tuhan. Nah mungkin mereka curhat, mereka ngobrol setiap hari seperti bapa dengan anak. Next PowerPoint. Next. Nah ini gambarnya suasana di Taman Eden yang begitu indah. Tetapi ini tidak berlangsung terus-terusan. Kenapa? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hancur semua. Waktu Tuhan berjalan di taman, manusia bukan nyamperin, tapi malah ngumpet, lari dan bersembunyi dari Tuhan. Mereka malu. Dan hubungan itu rusak. Pergaulan yang akrab dengan Tuhan itu rusak. Apalagi mereka selanjutnya diusir dari Taman Eden. Dan mereka harus hidup di tengah-tengah kegelapan yang semakin hari semakin bobrok. Anak udah saling bunuh-bunuhan, kita tahu. Nah saudara, tetapi waktu sampai keturunan ke-7, yaitu Henok, Alkitab tiba-tiba mencatat berbeda. Tetapi Henok bergaul dengan Allah. Wah, di tengah-tengah daftar kematian, tiba-tiba muncul secercah harapan. Nah saudara, sekalipun dunia sekelilingnya penuh dosa dan jahat, tapi Henok bergaul dan berjalan bersama Tuhan bukan 1-2 tahun tapi 300 tahun. Sampai akhirnya dia diangkat oleh Tuhan. Nah saudara, bagaimana sih bergaul dengan Tuhan? Saudara rindu hidup bergaul dengan Tuhan? Amin. Bagaimana kita bisa hidup bergaul dengan Tuhan? Kita hari ini kita belajar dari Henok. Nah saudara, sebenarnya waktu saya pelajari saya sangat diberkati. Tapi karena waktu kita terbatas, saya simpulkan dalam 4 hal saja. 4 hal bagaimana kita bergaul karib dengan Tuhan. Yang pertama, itu adalah kita mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita. Accept Jesus. Menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Mengundang Tuhan masuk di dalam hati kita. Nah saudara, Henok itu hidup di zaman yang sangat rusak. Dia itu adalah kakek buyut dari Nuh. Di mana Tuhan membinasakan seluruh dunia, seluruh umat manusia karena kejahatan mereka. Nah saudara, tapi yang menarik, Henok itu tidak dicatat hidup bergaul dengan Allah dari awal. Kalau saudara perhatikan ini, dicatat gimana? Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Baru setelah itu dicatat, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Loh, kenapa abis punya anak jadi bergaul dengan Allah? Oh, mungkin kita pikir udah jadi papa nih hidupnya mesti beresan dikit kali gitu ya. Loh, tapi orang sekitarnya juga bejat semua kok. Nah, saudara, arti kata Metusalah, arti nama Metusalah itu menarik. Metusalah, arti namanya ada dari 2 kata, yaitu waktu anak ini mati, satu penghukuman akan dikirimkan. Jadi arti kata Metusalah yaitu waktu anak ini meninggal, dia baru lahir, tapi Tuhan sudah bilang waktu anak ini meninggal, hukuman akan dikirimkan. Wah, Henok kaget. Dia kaget karena Tuhan berfirman waktu anakmu ini mati, hukuman dikirimkan. Dia buru-buru, dia bertobat, dia berbalik dari kehidupan yang jahat. Dan dia mulai hidup bergaul dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin engkau sering datang ke gereja. Mungkin engkau bahkan dilahirkan dari keluarga Kristen. Atau mungkin juga engkau baru mulai datang ke gereja. Tapi permisi tanya, apakah engkau sudah memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan? Bertobat itu artinya adalah meninggalkan jalan sendiri, beralih kepada Tuhan. Dan hubungan kita dengan Tuhan yang tadinya terputus itu sudah dipulihkan melalui Tuhan Yesus. Sehingga satu-satunya untuk kita bergaul dengan Allah, yaitu dengan kita menerima Yesus secara pribadi. Tuhan Yesus mengasihi engkau, Bapak Ibu Saudara. Tapi apakah engkau sudah memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan?
Seandainya saat ini kita menghadap Tuhan, apakah Tuhan kenal kita dan menganggap kita sebagai anak-anaknya? Sudahkah kita mengundang Yesus secara pribadi? Pergaulan dengan Tuhan hanya dapat dimulai ketika kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Titik ketika kita menerima Yesus, itu adalah titik balik. Itu adalah mujizat terbesar dalam hidup kita. Kenapa? Karena dari kematian yang kekal, kita pindah ke dalam kehidupan yang kekal. Sudahkah engkau mengalaminya? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hal yang kedua untuk kita hidup bergaul dengan Tuhan, yaitu kita perlu mengambil waktu bersekutu dengan Tuhan. Jadi tadi yang pertama apa? Menerima Yesus. Yang pertama ya, yang pertama adalah menerima Yesus. Yang kedua adalah hidup menghabiskan waktu bersekutu dengan Tuhan. Nggak cuma terima terus udah, tapi kita perlu bersekutu. Saudara, kalau dua orang, kalau misalnya nih, satu laki-laki nembak cewek. Wah, ngundang di restoran pakai candlelight dinner, makan yang romantis. Lalu bilang, I love you. Berbunga-bunga. Tapi abis itu udah pulang, udah. Ceweknya nelpon, kapan dong? Ntar ya, sibuk. Minggu depan telepon lagi, kapan dong? Ntar ya. Gue lagi mau nonton bola nih. Udah ya. Tak, matiin. Minggu depan telepon lagi. Ntar ya, gue lagi mau berangkat ini keluar kota. Oke, saudara. Kalau kayak gitu cara pacarannya setahun kemudian siap nikah gak? Bagaimana kita bisa bergaul karib dengan Tuhan kalau kita enggak menghabiskan waktu bersekutu dengan Tuhan? Tuhan itu menantikan kita loh. Tuhan gak butuh kita. Bukan bilang kok kita gak datang Tuhan sedih. Enggak. Tuhan gak butuh kita. Tapi Tuhan merindukan kita, anak-anaknya, untuk bersekutu dengan Dia. Karena Dia tahu kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Memberikan Tuhan yang dapat memenuhi isi hati kita. Hanya Tuhan yang dapat menuntun hidup kita. Satu-satunya dapat memberikan kepuasan buat kita. Kita perlu menghabiskan waktu bersekutu dengan Tuhan. Saudara tahu apa tujuan kita diciptakan? Yaitu untuk kita memuliakan dan menikmati Tuhan. Kapan Tuhan paling dimuliakan? Yaitu ketika kita paling menikmati Tuhan. Saya ulang ya. Tujuan hidup kita adalah memuliakan dan menikmati Tuhan. Tapi dua ini bukan terpisah. Kapan kita paling memuliakan Tuhan? Itu adalah ketika kita paling menikmati Tuhan. Saya ini pecinta jalan-jalan lihat pemandangan indah. Saya dalam anugerah Tuhan, saya 11 tahun melayani di satu negara lain. Nah, ada satu tempat di sana yang indah banget. Jadi saya selalu menyempatkan diri ambil retret pribadi dari waktu ke waktu ke sana. Ada satu tikungan itu begitu belok, mulai kelihatan pemandangannya. Tiap kali belok, wow, cantik. Itu dalam hati selalu saya berseru, wow, cantik. Kenapa? Saya menikmati. Karena menikmati itu satu pujian akan keindahan pemandangan itu keluar dari hati saya. Nah, saudara, apalagi Tuhan kita yang begitu indah. Waktu kita bersekutu, kita membaca firman Tuhan berbicara jelek ke hati. Pernah gak? Baca firman, lagi mau marah, tiba-tiba firman Tuhan, jangan marah. Kau harus menang atas kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebenaran. Tiba-tiba jelek gitu. Atau lagi khawatir, tiba-tiba firman Tuhan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Allah. Jelek. Lalu buru-buru respons, iya Tuhan, kenapa aku khawatir ya? Aku mau nyerahin Tuhan. Langsung damai memerintah dan kita menikmati Tuhan. Saat-saat itu adalah saat ketika Tuhan paling dimuliakan. Yaitu waktu kita paling menikmati Dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau bergaul dengan Tuhan, kita perlu menghabiskan waktu, kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Tanpa itu kita gak mungkin bergaul. Tadi yang pertama apa? Menerima Yesus. Yang kedua,
bersekutu dengan Tuhan. Yang ketiga, untuk kita boleh dapat bergaul dengan Tuhan adalah kita perlu berjalan mengikuti pimpinan Tuhan. Gak cuma bersekutu waktu ke waktu, tiap saat kita bersekutu. Tadi saya katakan Henok bergaul dengan Allah, bahasa aslinya adalah Henok berjalan bersama Allah. Seringkali manusia digambarkan kehidupan kita ini kayak satu perjalanan, ya. Nah, perjalanan ini kita jangan jalanin sendiri, karena kita nggak tahu di depan itu ada apa. Tetapi kita jalani bersama dengan Tuhan. Saudara, saya pernah satu kali retret ke puncak. Ceritanya kami satu mobil berlima, jadi bisa-bisa mobilnya ya. Kami satu mobil berlima, cuman ada satu yang pernah ke sana, itu pun udah berapa tahun lalu. Dan kayaknya orangnya gak ikat jalan gitu. Jadi gak apa-apa, bisa pakai map, pakai peta aja kan. Gampang kan? Ikutin peta. Belok kanan, belok. Belok kiri, belok. Belok kanan. Oh, katanya Anda sudah tiba di tempat tujuan Anda. Tempat tujuan Anda di sebelah kiri Anda. Semua nengok. Loh, rumah kayu yang udah rusak. Mana ini, gak mungkin salah ini. Oh, ganti petanya yang satu lagi ganti. Ganti peta satu lagi, belok kanan, kiri kanan. Nyampe lagi katanya. Bukan lagi, itu mah kosong, tanah kosong. Pagarnya aja udah ringsek. Aduh, gimana nih? Akhirnya kami telepon satu temen yang udah nyampe duluan. Pas dia baru nyampe. Mobil teman itu turun, janjian di satu tempat. Akhirnya kami ikutin jalan bareng. Mobil dia di depan, mobil kami di belakang. Ngikutin. Dia sen kiri, buru-buru, kiri. Sen kanan. Saudara, kira-kira nyampe gak? Pasti nyampe, kenapa? Karena dia tahu jalan, tadi udah nyampe duluan. Saudara dikasih Tuhan, kita gak pernah jalanin jalan ke depan. Tapi Tuhan, dia tahu apa yang terbaik. Kalau kita mau bergaul dengan Tuhan, kita perlu berjalan. Bukan ikutin saya yang maunya kemana. Tapi kita perlu berjalan mengikuti pimpinan Tuhan. Tuhan, nextnya yang lanjutnya ini bagaimana Tuhan? Aku ragu ini Tuhan. Pilihannya yang mana nih, kiri apa kanan? Tanya Tuhan. Kita berdoa, kita bergumul. Kalau Tuhan bilang jangan. Waktu kita berdoa, kita boleh minta Tuhan kasih damai. Tuhan, kalau ini pilihannya benar, Tuhan kasih damai. Tuhan tuntun. Atau kalau salah, saya ini seringkali susah ngambil keputusan. Tuhan kalau salah, Tuhan tolong tarik saya balik. Saya jalan nih Tuhan. Kalau salah pilih, Tuhan tarik saya balik. Saya mau ikut Tuhan. Saudara, yang paling penting waktu kita bilang kita mau ikut pimpinan Tuhan. Kita ini bersedia dituntun apa enggak sama Tuhan. Jangan kita bilang, oh iya saya mau ikut pimpinan Tuhan. Tapi Tuhan yang ikut saya ya. Yang saya mau loh Tuhan yang harus jadi. Ini saya maunya gini. Lah, yang mimpin itu kita atau Tuhan? Iya toh? Seharusnya adalah kita yang menghormati Tuhan. Kehendak-Mu ini yang mana? Walaupun kadang-kadang gak enak, aku mau nurut Tuhan. Aku mau ikut pimpinan Tuhan. Kayak tadi itu. Mobilnya ini belok kiri, aduh belok kiri kayaknya jalannya jelek deh. Loh tapi dia yang tahu jalan, yang ngikut dong. Iya kan? Nah saudara, kita perlu ikut jalan pimpinan Tuhan. Bergaul bersama Tuhan itu bukan sekali ketemu lalu dadah. Tapi bergaul karib dengan Tuhan itu terus kita berjalan menjalani hidup ini mengikuti pimpinan Tuhan. Yang pertama tadi apa? Menerima Yesus. Yang kedua, bersekutu dengan Tuhan. Yang ketiga, bergaul dengan Tuhan. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat adalah tetap beriman. Tetap setia dalam segala keadaan. Iman dan setia itu jadi satu. Ntar kita lihat saudara. Tetap beriman dan setia dalam segala situasi. Sebenarnya dikasih Tuhan catatan Henok ini gak banyak dalam Alkitab. Tadi di Kejadian ada, dalam kitab Yudas ada satu ayat, lalu di dalam kitab Ibrani ada dicatat. Yaitu di dalam Ibrani pasal 11. Nah saudara, Ibrani pasal 11 itu kalau saudara ingat,
itu adalah daftar pahlawan iman. Ada Habel, ada Abraham, ada Nuh, dan juga di sana ada Henok. Daftar dari pahlawan iman. Nah saudara, di dalam Ibrani 11 ayat yang kelima, next. Dikatakan di sini, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah saudara, apa itu iman? Di dalam ayat yang pertama, next. Dalam ayat yang pertama, lanjut. Dikatakan iman, baca bersama-sama 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Contoh, saudara, misalnya nih ada seorang anak, Papa, minggu ke Dufan ya. Lalu papanya jawab, ya deh, oke, minggu ke Dufan. Anaknya langsung asik, girang gitu. Padahal udah ke Dufan belum? Terus kenapa dia girang? Karena dia percaya papanya udah bilang akan ke Dufan. Seakan-akan dia sudah dapet tuh. Walaupun belum kelihatan ya. Belum kelihatan tapi seakan-akan dia dapat ke Dufannya itu. Maka dia sudah begitu girang, seakan-akan sudah dapat. Itulah iman. Nah saudara, tapi masalahnya adalah seandainya papanya jawab enggak. Kira-kira anaknya gimana? Ya. Tapi akankah anaknya itu berkata, papa jahat? Tergantung. Anak kecil seringkali akan bilang papa jahat. Anak yang lebih gede, ya emang kenapa? Kalau yang lebih dewasa mungkin ya, tapi kalau papanya nggak jawab, ya udah deh. Saya tahu papa pasti punya rencana yang lebih baik. Ternyata kenapa nggak boleh? Oh, papanya ada mau ngajak ke Hong Kong, bukan ke Dufan. Atau karena kenapa? Karena Seninnya ujian, kau nggak boleh ke Dufan sekarang, kau harus belajar, kan gitu. Nah, saudara, iman yang kanak-kanak itu, iman kanak-kanak gak salah. Kita perlu memulai dari iman yang kanak-kanak. Bergirang, mendapatkan jawaban doa. Oh itu perlu, sangat perlu. Seringkali termasuk saya waktu membaca, saya pun tertegur. Loh kemana imanmu, kenapa kau begitu khawatir? Kadang-kadang kita perlu belajar dari seorang anak-anak. Untuk trust, percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Tuhan akan beri yang terbaik. Kita gak usah khawatir. Tetapi juga iman kita perlu bertumbuh menjadi dewasa. Apa itu iman yang dewasa? Iman yang dewasa adalah iman yang sekalipun. Sekalipun papa gak ajak saya ke Dufan, saya tahu papa tetap sayang saya. Sekalipun Tuhan tidak menjawab doa saya tahu Tuhan tetap berkuasa. Tuhan tetap mengasihi saya. Sekalipun pekerjaan saya gak lancar, saya tahu Tuhan tidak meninggalkan saya. Sekalipun hal-hal yang saya inginkan Tuhan gak kasih dan hal-halnya kelihatannya gak lancar, saya tahu Tuhan tetap Allah yang berkuasa, Tuhan tetap punya rencana yang terbaik dan saya tetap dapat beriman, tetap berpegang kepada Tuhan. Saya tidak akan mencari cara-cara saya sendiri. Sadrak, Mesak dan Abednego berkata, sekalipun Tuhan tidak melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, ketahuilah Baginda, kami tidak akan sujud kepada Baginda. Itu adalah iman yang dewasa, iman yang sekalipun Tuhan ada kalanya saya tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan terjadi. Tapi saya tahu kalau Tuhan izinkan, Tuhan punya rencana yang terbaik. Amin. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita sepenuhnya. Apa buktinya? Yesus mati di kayu salib buat engkau dan saya. Kalau
Anaknya yang tunggal dia rela serahkan, dia rela korbankan buat kita. Bagaimana mungkin apa yang terbaik dia tidak berikan? Ibaratnya kalau yang semua maunya dia udah kasih. Yang kecil bagaimana mungkin dia gak kasih. Kecuali dia tahu itu bukan yang terbaik. Kadang-kadang pengetahuan kita sebagai anak terbatas. Ketika Tuhan tidak mengizinkan, bukan berarti Tuhan itu jahat. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Bukan berarti Tuhan tidak berkuasa. Tapi Tuhan tahu apa yang lebih baik buat kita. Saudara, Henok hidup di zaman yang sangat bejat. Hanya 2 orang yang dicatat dalam Alkitab bergaul dengan Allah, yaitu Henok dan Nuh. Dan dua-duanya hidup di zaman yang sangat bejat. Dalam kitab Yudas dicatat Henok terus memperingati orang-orang sejamannya untuk bertobat. Tapi tidak ada yang respons. Sendirian dia. Saya yakin dia sudah berdoa. Tapi tidak ada yang respons. Nuh juga 120 tahun dia membuat bahtera. Saya percaya dia juga terus memperingati orang-orang sejamannya. Untuk kalau air bah datang ikut naik ke bahtera. Tapi berapa orang yang naik? 8 orang, keluarganya doang. Gak ada yang dengar. Dan mereka ini dua-duanya punya ciri khas yang sama, yaitu mereka hidup lawan arus. Mereka berani lawan arus, yang penting adalah mereka setia kepada Tuhan. Saudara, kata iman dalam bahasa Inggris itu adalah faith. Kata setia, faithful. Tidak mungkin seorang yang beriman tapi tidak setia, itu bukan iman yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bergaul dengan Tuhan, apakah kita setia kepada Tuhan ketika situasi tidak menguntungkan? Sahabat karib itu adalah sahabat dikala suka dan duka. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, ketika situasi itu sulit, akankah kita tetap setia dengan Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin pekerjaan kita atau pekerjaan anak-anak kita sedang tidak lancar. Tapi apakah kita tetap setia di saat seperti itu? Atau kita cari cara-cara yang lainnya tidak berkenan kepada Tuhan? Mungkin penyakit kita tidak kunjung sembuh. Apakah membuat kita meragukan Tuhan? Apakah engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, mengapa Tuhan engkau tidak menyembuhkan aku? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Maha Kuasa, amin. Tuhan mengasihi kita, amin. Apapun yang terjadi, dia tetap baik. Dia tetap Allah yang mengasihi kita, sekalipun ada saat-saat di mana kita tidak mengerti. Tapi satu hal yang pasti, yaitu kemenangan di tangan kita. Pada akhirnya kita menang bersama-sama dengan Kristus. Itu jaminan yang pasti. Saudara, saya ingin menutup sebuah firman Tuhan hari ini dengan sebuah kisah. Sebuah kisah nyata. Kira-kira 150 tahun yang lalu ada sekelompok misionaris yang memberitakan Injil ke suku Garu, yaitu di daerah Assam di timur laut India. Nah, suku itu masih bukan kanibal, koleksi kepala manusia. Jadi masih sangat primitif ya. Suku yang masih sangat primitif, tapi sekelompok misionaris masuk ke suku itu untuk memberitakan Injil kepada mereka. Nah, awalnya pasti ditentang. Tetapi kemudian ada satu keluarga yang menerima Tuhan, ya, yaitu keluarga dari Nokseng, namanya Nokseng ya. Nah, keluarga Nokseng ini terima Tuhan, mereka bergaul dengan Tuhan dan hidup mereka berubah. Orang-orang sekitar mereka boleh menyaksikan bagaimana hidup Nokseng, istri dan 2 orang anak laki-lakinya berubah setelah mereka menerima Yesus. Akhirnya melalui kesaksian Nokseng, banyak orang-orang di desa mereka yang akhirnya datang dan percaya kepada Yesus. Nah, saudara, melihat hal itu, kepala sukunya ini marah sekali. Bagaimana mungkin kalian meninggalkan adat istiadat kita dan percaya kepada dewa asing? Lalu kepala suku ini kumpulin orang-orang sesukunya. Lalu menghadapkan Nokseng sekeluarga di depan. Lalu diancam. Nokseng, kamu percaya kepada Yesus, awas kamu.
kamu sangkal imanmu kepada Yesus, atau kamu sekeluarga akan kubunuh. Lalu Nokseng ternyata saat itu Nokseng digerakkan oleh Roh Kudus dan dia menjawab, I have decided to follow Jesus. Next. PowerPoint. Dia berkata, mengikut Yesus keputusanku. Langsung langsung disuruh panah itu menembakkan panahnya dan 2 orang anak laki-lakinya tewas dipanah. Kepala suku nanya lagi, Nokseng, kamu sudah kehilangan 2 orang anak laki-lakimu. Sekarang kamu akan segera kehilangan istrimu kalau kau tidak menyangkal Yesus. Nokseng menjawab, walaupun sendiri, aku akan tetap ikut. Though no one joins me, still I will follow. Panah berikutnya langsung ditembakkan kepada istrinya. Dan istrinya langsung juga tewas, bersimpuh darah di samping kedua anak laki-lakinya. Kepala sukunya belum habis marahnya. Nokseng, kesempatan terakhir. Kau pilih hidup atau mati. Sangkal imanmu pada Yesus. Nokseng menjawab, salib di depan, dunia ku tinggal. Aku tidak akan ingkar. Panah berikutnya langsung zep dan menembus Nokseng. Sekeluarga mati. Tapi saudara, ketika sekeluarga itu mati, sebuah mujizat terjadi. Si kepala suku melihat semuanya itu lalu bilang, bagaimana mungkin keluarga ini rela mati untuk 1 orang di benua lain, di tempat yang jauh, bahkan 2000 tahun yang lalu. Apa sebenarnya iman dari orang-orang ini? Kenapa mereka bisa punya power, punya kekuatan yang begitu rupa? Ini pasti satu iman yang luar biasa. Saya juga mau mencicipi iman seperti ini. Saya juga mau ikut Yesus. Dan seketika satu suku semuanya, saya juga ikut Yesus, saya juga ikut Yesus, saya juga ikut Yesus. Puji Tuhan. Saudara, Nokseng tidak sempat melihat itu. Tetapi Nokseng sudah diangkat bersama Tuhan. Dan martirnya Nokseng menyebabkan satu suku bertobat datang kepada Tuhan. Luar biasa. Mujizat yang terbesar terjadi. Satu suku dari kematian yang kekal pindah ke dalam hidup yang kekal. Karena iman dari seorang anak Tuhan bernama Nokseng dan keluarga. Saudara, kalimat-kalimat ini kemudian disusun oleh seorang misionaris. Menjadi lagu, bahkan sebenarnya 2 lagu yang kita cukup familiar. Tapi saya milih versi yang lamanya. Mungkin saudara tahu lagu ini. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita diam sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita, setiap kita. Dia rindu untuk kita bergaul dengan dia. Bukan karena dia butuh kita. Tapi karena dia tahu kita butuh Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat memuaskan hati kita. Hanya Tuhan yang dapat menjawab semua pergumulan kita. Semua kekhawatiran kita. Saudara, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan saat ini? Adakah kita bergaul erat dengan Tuhan? Atau hubungan kita sebenarnya sekarang ini sedang jauh? Maukah kita datang? Sekali lagi datang kepada Tuhan. Menikmati akan kehadiran Tuhan. Menikmati firman Tuhan. Menikmati kemuliaan Tuhan.
Ada saat-saat di mana ketika kita mengikut Tuhan, mungkin perjalanan itu tidak mulus. Ada saat-saat mungkin banyak tantangan. Bahkan ada saat-saat semua orang seakan-akan meninggalkan Tuhan dan meninggalkan kita. Dalam situasi seperti itu, apakah kita mau tetap ikut, tetap setia? Apakah kita mau menghabiskan waktu bersama Tuhan dan berjalan meminta Tuhan yang tuntun kita terus dan tetap setia sama Tuhan? Saudara, jika itu yang kau mau katakan, Tuhan, apapun yang terjadi, apapun di depan, sampai pun aku harus sendirian, aku mau tetap ikut. Aku mau berkata seperti itu Tuhan. Jika itu yang saudara mau katakan, saudara boleh menaruh tanganmu di dada dan bersama-sama saya menyanyikan bait kedua ini dengan lembut. Walau sendiri ku tetap ikut. Walau sendiri ku tetap ikut. Walau sendiri ku tetap ikut. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Saudara, mungkin tantangan itu besar. Bahkan kau mungkin perlu membayar harga. Ada hal-hal yang tidak memperkenankan Tuhan di dalam hidupmu. Mungkin masalah keuangan. Mungkin masalah karaktermu. Mungkin masalah kebiasaan-kebiasaan dosa yang orang lain tidak tahu. Tapi Tuhan dan dirimu tahu. Termasuk saya juga saudara. Saya bergumul dengan dosa-dosa yang mengikat saya. Tapi saudara, maukah kita berkata, Tuhan, aku mau meninggalkan pikiran-pikiran duniawi. Aku mau bersama dengan Tuhan memikirkan hal-hal di sorga. Tolong aku Tuhan untuk menang atas godaan-godaan itu. Salib di depan, dunia di belakang. Aku mau fokus hanya kepada Tuhan. Jika engkau mau berkata seperti itu, kita nyanyikan bait ketiga dan taruh tanganmu di dada. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara, mungkin ada di antara kita yang kita sering ke gereja. Ataupun mungkin juga baru datang. Tapi saudara, apakah engkau sudah mengenal Yesus secara pribadi. Dan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Maukah engkau menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadimu? Jika engkau selama ini sering ke gereja tapi belum percaya kepada Tuhan, belum secara pribadi punya hubungan dengan Tuhan, silakan taruh tanganmu di dada. Saya rindu berdoa buat saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama menyanyikan bait yang pertama. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Saya mohon kesediaan pendeta Nisa. Oke. Mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan, Engkau melihat hati yang terangkat kepadamu. Ini kami Tuhan.
Kami bersyukur boleh diberikan kesempatan untuk bergaul dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau. Tolong kami Tuhan, kami rindu untuk bergaul lebih intim lagi dengan Engkau. Untuk menghabiskan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, menikmati, memuliakan Tuhan, untuk lebih mengerti firman Tuhan. Kami rindu untuk ikut berjalan melangkah dengan Engkau. Tuhan, tolong Engkau pimpin kami kiranya ya Tuhan. Untuk kami boleh setia, apapun yang terjadi di depan. Tuhan tolong kami untuk terus setia, untuk terus mengikut Engkau. Pimpin kami Tuhan. Ampuni Tuhan kalau seringkali kami lemah. Seringkali kami lebih memilih jalan kami sendiri, cara kami sendiri, ego kami sendiri. Tuhan ampuni kami. Tolong Tuhan supaya kami boleh sungguh setia dan mengikut jalan-Mu. Tuhan ini kami. Tuhan Engkau juga tahu Tuhan tiap-tiap kami di sini. Mungkin ada Tuhan di antara kami yang hari ini pertama kali mau menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Engkau dengar doa kami. Bagi saudara-saudara yang hari ini adalah pertama kali mau menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara, saya undang untuk mengikuti doa ini. Saya berkata satu kalimat, Bapak Ibu Saudara boleh ikuti satu kalimat. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mau datang dan menyelamatkan saya. Saya mengaku saya orang berdosa. Ampuni dosa saya. Sucikan saya. Saya mau berjalan bersama Tuhan. Saya mau bergaul karib dengan Tuhan. Tuntun saya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Saudara diberkati, amin. Haleluya. Baik. Saudara, itulah bagian Tuhan buat saudara dan saya, kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan. Lebih daripada itu untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah mengajar, mendidik kami, menguatkan kami, bahkan menegur kami pada sore hari. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Diberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kemanapun dia pergi menyampaikannya, kuasa Tuhan menyertai dia. Terima kasih Bapak. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan karena kami sudah diberkati Tuhan. Untuk itu kami memberi persembahan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
ini kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal yuk. Karena Tuhan yang memberi kuat padaku. Walau banyak pencobaan, walau banyak kesukaran, ku sanggup menanggung semua bersamaku. Aku berlari tiada lelah, aku berjalan tiada lemah, karena Tuhan yang memberi kuat padaku. Walau banyak pencobaan, walau banyak kesukaran, ku sanggup menanggung semua bersamamu. Sekali lagi, aku berlari tiada lelah, aku berjalan tiada lemah, karena Tuhan yang memberi kuat padaku. Amin. Walau banyak pencobaan, walau banyak kesukaran, ku sanggup menanggung semua bersamamu. Semua bersamamu, ku sanggup menanggung semua bersamamu. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Ini jemaat tiap minggu nyanyi lagu ini kayaknya jemaatnya kuat semua ya. Berlari nggak pernah lelah, nggak pernah capek. Itu nyanyi Luar lagi dong. biasa. Ku berlari. Iya. Haleluya. Makasih untuk Ibu ini ya yang sudah memberkati. Saudara masih ingat gak yang empat poin itu? Kayaknya ingat semua nih ya. Terima Yesus terus bersekutu, berjalan dan beriman tetap percaya. Ya, jadi kalau yang nomor 2 kayaknya harus ya PR di rumah ya. Sama saya juga ya, bersekutu. Jadi di tengah-tengah aktivitas kita yang begitu tinggi, saya sangat tinggi aktivitas. Sampai saya sekarang sadar saya bertobat. Kenapa? Udah merusak tubuh saya sendiri, terlalu aktif ya. Ya tapi yang berguna lah. Saya selalu belajar. Setiap hari saya belajar apa saya belajar ya. Saudara jadi harus atur waktu. Saya mulai riset kembali hidup saya. Tidur harus 7-8 jam. Kalau enggak saya merusak diri saya sendiri. Kita kan mau tetap sampai tua sehat ya. Puji Tuhan. Saudara jadi ini PR buat kita. Kita tetap setia ya. Walaupun banyak pencobaan. Mungkin ini kayaknya datang kembali nih ya. Puji Tuhan ya. Bapak dan anak nih. Pani ya namanya, Pani ya dan bapaknya. Selamat datang kembali. Mudah-mudahan Pani nih ya.
bukan meninggalkan Yesus ya, tapi hari ini dengar firman Tuhan makin dikuatkan ya, luar biasa. Saudara, terima kasih untuk sekali lagi firman Tuhannya jelas sekali. Saudara, kita sama-sama belajar. Jadi mengikut Yesus. Sebelum kita pulang, kita mau berdoa ya. Haleluya. Saya percaya semua kita adalah anak-anak Tuhan yang rajin berdoa, yang selalu berdoa, dan Tuhan senang kalau kita berdoa. Amin. Bapak, kami mengucap syukur untuk sore ini. Kami boleh datang di rumah Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan dan bertemu dengan saudara-saudara dalam iman. Kami bersaudara dalam Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang melimpah. Untuk anugerah-Mu kami boleh mengenal Engkau. Kami boleh diselamatkan. Bahwa kami semakin mengenal Engkau. Berjalan, bersekutu. Dan tetap beriman dan setia. Supaya perjalanan kami baik-baik saja. Kami mau terus Tuhan mengikuti jejak-Mu. Engkaulah gembala kami. Dan kami domba-Mu yang mendengar suara-Mu Bapa. Pimpin dan tuntun langkah kami. Supaya kami tidak salah, tidak tersesat. Sampai kami Tuhan menerima mahkota kehidupan. Terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Yeni Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Mari saudara kita arahkan tangan kita. Terima kasih Bapak untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan pesan Tuhan. Kami mau terus Tuhan mengikut Engkau dan setia. Engkau memberkati hamba-Mu sebagai seorang pengajar. Tuhan, Engkau memberkati. Sebagai seorang anak Tuhan tetap berjalan bersama Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan dan pekerjaannya. Tuhan memberkati kemanapun hamba-Mu pergi. Biar selalu memberikan semangat, memberikan pengaruh yang baik, positif. Membawa Injil, kabar baik, Injil keselamatan itu dimanapun hamba-Mu berada. Berkati kedua orang tuanya, berkati keluarga besarnya. Perlindungan Tuhan nyata bagi hamba-Mu. Terima kasih juga saudara kita arahkan tangan kita untuk kedua hamba-Nya. Pastor Elia dan Pastor Teresa. Tuhan, untuk gembala kami di tempat ini. Yang mengasihi Engkau dan yang kami kasihi. Biarlah pengurapan Tuhan berlimpah-limpah. Biarlah mereka Tuhan tetap berjalan mengikuti jejak-jejak-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemak ya Tuhan. Jejak-Mu penuh berkat. Kami percaya mungkin jalan tidak rata dan tidak mudah. Tetapi kekuatan Tuhan yang berlimpah-limpah. Kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Memimpin kedua hamba-Mu. Untuk membawa jemaat-Mu Mandarin Service maupun Indonesia di ibadah sore ini. Untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Untuk bergaul karib dengan Engkau. Untuk mendengar suara-Mu. Untuk memandang wajah-Mu Tuhan. Sebab itulah DNA gereja ini Tuhan. Yang Engkau taruh dalam hati hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya mereka selalu menjadi umat pemenang. Apapun yang mereka lakukan, kami berdoa. Biar tangan Tuhan yang penuh kuasa menyertai, membuatnya berhasil dan beruntung. Dan jemaat semua dibangun. Kami boleh bertumbuh bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, perlindungan Kau nyata. Kami menolak mematahkan semua serangan si jahat atas kedua hamba-Mu di dalam nama Yesus. Darah Yesus membungkus mereka roh, jiwa dan tubuh. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat setiap jemaat yang setia. Setiap kami ya Tuhan di tempat ini. Mereka yang datang untuk mendengar firman. Untuk memuji, menyembah, untuk beribadah di tempat ini. Perlindungan Tuhan nyata. Kami percaya Engkau telah menuntun hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Kami semua diberikan kesehatan yang baik. Kami boleh terus datang beribadah di tempat ini. Maupun yang nonton di YouTube ya Bapak. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau ya Bapa. Biar Kau jadikan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang bertumbuh
ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mendengar suara-Mu. Anak-anak-Mu yang bertumbuh di dalam persekutuan, di dalam doa. Dan biar setiap kami berjaga-jaga dan berdoa. Karena hari-hari ini adalah jahat. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau kumpulkan kami kembali minggu depan Tuhan. Terima kasih biar kami juga berdoa untuk setiap kursi yang kosong. Tuhan Engkau sendiri yang mengantar jemaat-Mu. Mengantar, membawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan datang ke tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat bangsa kami Indonesia, bangsa yang besar. Bangsa yang kepadanya Tuhan telah punya rancangan turun-temurun. Kami menyerahkan bangsa kami Tuhan. Kami percaya tetap dalam keadaan aman sentosa. Bangsa kami tetap berdiri di atas NKRI ya Tuhan. Pancasila. Apapun yang akan terjadi. Kami percaya kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Untuk tahun depan, tahun pemilu kami percaya tangan Tuhan yang berkuasa akan memimpin bangsa ini keluar dari perbudakan dosa. Engkau terus memanggil jemaat-Mu, memanggil tubuh Kristus untuk terus berjaga-jaga dan berdoa. Karena kami dipanggil untuk berdoa. Karena di mana kami tinggal, kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami. Untuk itu kami berjaga-jaga berdoa untuk pemerintah kami ya Tuhan. Biar takut akan Tuhan selalu ada dalam kehidupan pemerintah kami. Kami percaya Bapa, sekali lagi kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Shalom bagi Indonesia. Setiap jiwa-jiwa diselamatkan boleh mendengar Injil. Tuhan kami percaya Engkau sedang bekerja di alam supranatural yang kami tidak melihat dengan mata kami. Ada begitu banyak orang datang kepada Engkau. Jadikan kami Tuhan. Kami bukan orang-orang yang menjadi terkemudian, tetapi kami dia orang-orang yang dari dahulu setia kepada Engkau sampai selama-lamanya. Bersama-sama dengan orang-orang yang baru percaya, kami mau menjadi satu kegerakan yang besar untuk rindu membawa jiwa-jiwa, untuk memberitakan kabar baik kepada setiap jiwa yang terhilang, untuk berdoa bagi negeri ini, untuk berjaga-jaga untuk bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, pemerintahan-Mu adalah pemerintahan yang kekal dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Sebab itu segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian, syukur, kekuatan, hikmat hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat umat Tuhan, milik Tuhan, buka hatimu dan angkat kedua tanganmu. Terimalah olehmu berkat anugerah yang sempurna dari Bapa Surgawi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan pertolongan dalam kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai, yang memelihara, yang memberkati kita hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang terima sama-sama katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati, ibadah sudah selesai.